Halo, Halo, tes. tes. Ya, kedengeran ya? Kedengaran jelas ya, Kak ya? Iya, Oke. sip. Gue ada contekan nih. Oke, gue juga. Buat Oh, teman-teman yang lain kedengaran kan ya suaranya ya? ya, halo Ah, mantap. semuanya. Tes dulu nih. Boleh di komen nggak kedengeran atau enggak suaranya? Mohon maaf, Bogor hujan. Di Jakarta Barat juga mendung. Sama ya. Ya makanya takut berisik nih kalau misalnya hujan. Tapi semoga kedengeran. Oke, Alhamdulillah, oke mantap. kedengaran. Terima kasih Gerald, Kevin. Gerald, Kevin. Oh, halo Yanuar. Mantap. Oke, 3 menit Kita lagi mau ya. Kita langsung ngapain mulai. dulu nih? Oh, 3 malam. Kita Oke, ngapain dulu kabar nih? dulu. Halo, halo, halo. Jadi Kanui Um, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebenarnya udah lama juga ya itu kita nggak ketemu ya. Iya, kayaknya terakhir dari kegiatan ASL yang November bukan ya? Iya ya, udah lama banget tuh berarti akhir tahun lalu. Iya, Ya akhir tahun lalu. ampun, Terus habis it's itu been a belum long ketemu time. lagi. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Kalau WCS Oke, full WFH semua, Kak. iya nih kita udah WFH 2 bulanan lah ya dari Maret, Maret akhir. Oh, berarti kantor kosong Gitu. sama sekali. Enggak sih, ada yang memang di kantor juga gitu. Cuma mostly WFH. Asal sama ya berarti. Oh, asal sama. Terus kan sebenarnya ngikut PSBB Jakarta ya diperpanjang kayak gitu. Jadi Hmm. dan sampai habis ini juga belum tahu sih, maksudnya melihat Hmm. nanti pertimbangannya dari kantor ngelihat kondisi efektivitas Hmm. PSBB-nya juga kayak gitu sejauh apa Hmm. buat nanti balik kantor Yes, yes. lagi. Deg-degan ya. Are we ready for Iya, the new normal? iya, tapi beneran loh, maksudnya kan kalau misal gue nggak tahu sih kalau misalnya pemberitaan soal new normal kan selama ini paling yang terangkat itu sebatas kita harus koeksis hidup bareng Bareng COVID-19. virusnya. Gitu. Tapi Tapi ini secara bisa overall itu jadi apa? bakal Kenapa? ya Sorry. ngebentuk, kayak secara overall bakal ngebentuk perilaku tindakan kita juga kan seharusnya. Iya sih. Itu gue sepakat sih kalau yang itu. Jadi lebih apa ya? eh Considerate mungkin sekarang sama hal-hal yang terkait kesehatan. Jadi lebih Iya, apa? Mikirin banget gitu kayak misalnya tadi gue habis megang apa ya gitu, tadi gue habis gak tahu mungkin kemana ketemu siapa gitu, jadi lebih lebih apa ya, lebih notice lah ya, yang biasanya kayak lalu lalang biasa aja sekarang jadi lebih concern gitu. iya, Udah berapa sama orang ya yang join? kayak tren digitalisasi 7 orang live-nya. Kelihatan nggak kalau di tempat Kak? Kelihatan deh. Oh, Sorry. Oke, sepertinya udah jam 4 nih, empat, apa kita oke. mulai aja kali ya? Ya, mungkin dari gue Silakan. buka dulu ya. Oke, Boleh. siap. Ah, ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih karena sudah bergabung dalam acara Goreng, ngobrol bareng Aisal, ngobrol seru bareng Aisal. Ini adalah salah satu bentuk, katakanlah uji coba kami yang pertama, peneliti ASL untuk mencoba Berarti gue kelinci platform, percobaan dong. mencoba Terima kasih loh. platform, iya betul. Kan isunya asik ya, tapi itu sih maksudnya dalam platform yang katakanlah kekinian lewat media sosial ini pengen diangkatnya juga sebenarnya lebih ke arah diskusi yang ringan ya, diskusi Hmm. yang sebenarnya bisa mungkin memantik pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut di benak kita, menggugah keresahan atau semacamnya, tapi nggak dalam artian kemudian jadi beban atau kok kayaknya berat banget kayak gitu. Apalagi kan sekarang
mumpung pas juga jamnya menjelang buka Nah gitu, dan hari-hari reflective discussion ya jadinya. ya kan, dan hari-hari menjelang hari terakhir bulan puasa kayak gitu. Bener Dan sih. salah satu isu yang sebenarnya pengen dicoba diangkat adalah terkait isu keanekaragaman hayati ini. Yang pertama sebenarnya karena menjelang tanggal 22 Mei itu sebagai Hari Biodiversitas Internasional, terus menyesuaikan juga dengan isu COVID-19 sih. Kan karena banyak di awal-awal penyebaran COVID banyak yang kemudian mengaitkan penyebaran pandemi ini dengan keanekaragaman hayati. Nah, hal-hal yang seperti itu yang pengen kita coba diskusiin. Dan mungkin sekaligus, ini sebenarnya kita lebih sharing-sharing aja ya Kak. Ya kita disclaimer dulu nih ke teman-teman Iya, semua. Jadi kayak gue terima kasih juga loh Tio sudah diundang gitu ya untuk suap-suap bareng Excel gitu ya. Dan mungkin sekaligus mengucapkan selamat datang ke teman-teman semua gitu yang udah join. Meskipun kuota internet seret, meskipun di rumah hujan, sinyal terbatas, tapi terima kasih udah join bareng kita. iya betul sekali. Oke. Ya, Makan. mungkin perkenalan dulu kali ya. Boleh, boleh. Oke, perkenalkan dulu, gue Tio dari Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan, ASL. ASL adalah lembaga kajian hukum lingkungan yang memang bergerak di ranah reform kebijakan secara umum. Goal kami adalah reform kebijakan. Dan bersama kami di Goreng sore ini ada Kak Noi dari Tambora Muda. Gimana Kak? Halo. Ya, perkenalkan saya Nuri dari Tambora Muda. Sehari-hari mencari nafkah sih gitu. Sehari-hari saya menggeluti isu-isu konservasi satwa liar. Cuma di sini mungkin diskusinya apa ya? Saya mau ke Tambora Muda, mewakili spirit para pemuda, sehingga pengennya diskusinya santai aja kali ya, ngomongin hal yang bisa tadi Tio bilang itu sedikit mencolek sanubari kita, kira-kira gimana sih kondisi hati relasi dengan pandemi dan kita sebagai pemuda menyambut hari International Biodiversity Day ini kita harus ngapain gitu. Dengeran nggak sih? Dengeran. Kalau kedengeran. Kalau Tambora Muda sendiri berarti memang kumpulan praktisi konservasi muda gitu ya Kak? Oh iya, gue lupa jadi kenalin Tambora Muda. Jadi Tambora Muda itu adalah sebuah jaringan. Jadi kita jaringan konservasionis muda yang isinya memang ditujukan untuk mewadahi para teman-teman yang memang interestnya ke konservasi, dan kita berusaha mencoba menjadikan wadah ini sebagai sebuah platform untuk sharing informasi dan juga peningkatan kapasitas, dan juga kedepannya menciptakan cerminan bahwa konservasi itu lintas disiplin. Jadi kalau boleh dibilang backgroundnya anak Tambora Muda tuh mungkin nggak semuanya anak hutan dan nggak semuanya anak biologi yang kayaknya konservasi banget. Tapi justru kita banyak teman-teman yang memang background dari peran hewan, merin, dari dari sosial, dari anak-anak komunikasi, terus beberapa ada yang dari sini juga. Jadi harapannya sih ke depannya tercipta kolaborasi multidisiplin sih. Jadi kita coba angkat itu. Tapi mostly kegiatannya memang fokusnya lebih ke arah sharing informasi juga dan kapasitas juga. Oh oke. Oh berarti semuanya sama-sama belajar tentang isu konservasi meskipun dari latar yang beda-beda itu ya. Tapi menarik sebenarnya.
kira-kira isu konservasi ini menarik buat para anak-anak muda ini kenapa kayak itu? Buat Kak Nui sendiri atau mungkin pengalaman dari teman-teman Tambura Muda? Um, Gak tahu ya, tapi kalau misalnya boleh dibilang sebenarnya manusia by nature kita dekat sama alam. By nature dekat sama alam tuh kayak maksudnya secara alamiah kita terkoneksi sebenarnya sama sama lingkungan ya. Sadar nggak sadar sebenarnya interest kita ke lingkungan itu udah ada sejak relasi ya. Cuma pendalaman ke nanti menjadikan itu sebagai profesi atau sebagai sebuah dedikasi itu bagi masing-masing. Jadi kalau misalnya kalau yang dia lihat di teman-teman Tambora sendiri kan keprihatinan di awal itu mungkin awalnya macam-macam ya, ada yang dari kuliah udah ikut kayak organisasi pecinta alam sehingga kedepannya kayak memang ada eager untuk dia mau terjun langsung gitu yang kedepannya. Mungkin ada juga yang dari orang terdekat yang melihara satwa kita nggak tahu gitu, akhirnya dia merasa bahwa oh, kayaknya nggak kayak gitu deh gitu, kayaknya gue pengen nih do something apa yang bisa kita lakuin, mungkin ke sana. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya relate ke cerita yang pertama, jadi memang interestnya muncul sejak ikut banyak kegiatan di kampus sih. Akhirnya lumayan terbuka pandangan itu kayak oh ya kayaknya itu something important gitu ya, foto yang penting ya, lagi di kalangan juga. Kalau misalnya Tio sendiri gimana sama konservasi? Ini kita belum masuk diskusi jauh banget ya, tapi nggak apa-apa sekalian cari-cari. Gak apa-apa, sambil sharing aja ya. Kalau diriku terkait isu konservasi, sebenarnya awalnya isu yang cukup jauh ya. Jauh, maksudnya memang ada kesadaran kalau ya hidup manusia bergantung dengan makhluk ciptaan yang lainnya kayak gitu. Betul banget. Jauh itu dalam artian memang pada akhirnya selama ini dan mungkin juga buat teman-teman di luar sana ngikutin isu konservasi paling sebatas dalam pemberitaan. Ya. Misalnya hari ini ada harimau yang terjerat, ada gading yang terjerat, ada juga binatang yang kemudian diselundupkan lewat bandara kayak gitu. Part dari binatang atau kemudian binatang dalam keadaan hidup diselundupkan di koper, di botol plastik, nah kayak gitu. Jadi memang awalnya sebatas selintas berita kayak gitu. Nah terus setelah kemudian masuk ke ISL, dan karena di ISL lebih ke arah dari perspektif hukumnya, hukum dan kebijakannya, melihat lebih langsung, oh ternyata sebenarnya isu konservasi itu bukan cuma sekedar masalah ya. Maksudnya kalau dilihat dari perspektif anak hukum, hukum kan seharusnya punya, ya katakanlah idealnya ya, hukum kan seharusnya punya kekuatan untuk mengadakan perubahan sosial kayak gitu. Dan kalau dilihat, kok kayaknya berita-berita soal kejahatan tumbuhan satwa liar ya ada-ada aja terus kayak gitu. Angkanya ada-ada aja terus. Dan sebenarnya setelah dilihat lagi, didalami lagi dari segi kebijakannya, ternyata memang masalahnya cukup kompleks kayak gitu. Dan dari ngelihat masalah yang sebenarnya kompleks dan dari latar belakang hukum itu yang kemudian membuatku ya tertarik juga untuk mendalami isu-isu seputar konservasi. Dan ya itu sih kalau perspektifnya anak hukum lingkungan ya, maksudnya kayak bersuara, ya kan, kayak bersuara buat itu mereka yang nggak bisa bersuara. Benar. Itu benar banget sih. Itu keren loh, maksudnya mungkin perkenalan juga kali ya teman-teman yang lain. Kalau misalnya teman-teman hukum lingkungan juga menyuarakannya lebih ke advokasi ya, Tio. Iya, ada perspektif advokasinya, entah secara langsung atau dari kebijakan kayak gitu.
gitu menarik sih. sekali tuh. Kak Noi, sorry Kak, suaranya kayaknya rada timbul Hilang tenggelam ya? ya. Iya, Ah, maaf, maaf, maaf. Mikrofonnya ke belakang. oke, Oke, siap. Takutnya kalau jaringan kan susah. gak. Oke, oke. Oke. Kayaknya bisa kita mulai ikut kerangka diskusinya Ya betul. Nah, jadi daripada sebenarnya melebar-lebar. Halo? oke, barusan Ya. mau ke WA. Iya, mungkin kita update dulu aja kali ya Kak. Maksudnya kan di Boleh? masyarakat sekarang kan memang isu yang lagi panas, ya isu yang jadi fokus perhatian banyak orang adalah soal COVID-19, soal Hmm. pandemi, yang Hmm. konon katanya itu berasal dari hewan kayak gitu. Hmm. Sebenarnya kalau dari teman-teman praktisi konservasi melihat COVID-19 ini seperti apa sih? Kalau gue di sini bicara sebagai orang yang apa ya, yang beberapa kali ikut webinar aja ya. Jadi gue coba menyerap Hmm. intisari dari webinar-webinar yang pernah gue dengar. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya terkait relasinya COVID dengan uh, biodiversitas gitu ya, sebenarnya kan Hmm. kalau kita lihat, kita telusuri gitu, virus-virus yang ada ini sebenarnya ada di hewan-hewan yang memang tinggalnya di hutan. Gitu. Bahasa simpelnya gitu. Hmm. Dan ketika itu apa? Ketika mereka sudah ada interaksi yang lebih kompleks gitu dalam artian misalnya dalam konteks perdagangan satwa gitu ya, yang dimana Hmm. akhirnya kalau kita lihat pasar satwa eh, segala macam hewan dikumpulin jadi satu gitu. Bukan tidak mungkin ada tadi selain ada interaksi satwa ada interaksi antar entah si virus-virus atau mikroorganisme lainnya yang memang dibawa oleh masing-masing satwa tersebut. Dalam artian Hmm. kalau yang kalau yang gue pernah dengar dari presentasinya teman-teman nyari kalau nggak salah gue. Jadi sekitar 75% zoonosis yang penyakit atau new emerging disease yang terjadi ini Hmm. kebanyakan karena zoonosis. Jadi penyakit-penyakit yang memang dibawa oleh hewan sebenarnya. Dan salah satu contohnya yang mungkin kita pernah dengar sebelum COVID-19 ini adalah si flu Hmm. burung yang kita Oh kita iya. mungkin sempat ingat gitu ya bahwa flu burung itu Hmm. juga ada kaitannya dengan pemanfaatan hewan itu sendiri yaitu udang gitu kan. Hmm. Dan Hmm. kalau misalnya COVID-19 ini mungkin nanti teman-teman juga bisa koreksi kalau misalnya gue salah gitu ya. Jadi di Hmm. sini gue agak sedih sih sebenarnya Tio karena banyak orang yang akhirnya blaming ke langsung gitu, langsung short minded gitu, terus dia menyalahkan satu kelompok hewan tertentu misalnya kayak kelelawar gitu. Padahal sebenarnya Hmm. secara evidence itu kan masih Hmm. diteliti lebih lanjut gitu ya dan interaksi yang terjadi karena adanya pasar basah atau pasar hewan itu kan sangat kompleks. Jadi ketika Hmm. misalnya kita langsung tembak, misalnya, oh ini karena salah kelawar gitu, kayaknya kurang bijak ya maksud kita tuh karena tindakan yang terjadi pun tidak didasari atas penelitian yang sahih gitu. Padahal kalau Hmm. misalnya di sini agak susah karena IG Live nggak bisa nampilin pepet, tapi uh, Hmm. virus itu kan butuh inang ya. Jadi kalau Hmm. misalnya dia bisa menginfeksi ke manusia, misalnya katakanlah gitu, virusnya misalnya ada di kelelawar misalnya gitu kan, atau ada di Hmm. katakanlah di musang gitu kan. Tidak semerta-merta mungkin dari musang bisa jam ke manusia, tapi mungkin dia bisa kayak oh dari musang berinteraksi sama entah di pasar ada apa gitu, dia bisa berinteraksi sama virus yang dibawa sama yang lain gitu, hewan yang lain, dan nanti dia bisa bermutasi jadi virus yang mungkin bisa menginfeksi ke manusia. Jadi kayak nggak solely ketika kita bersentuhan sama Hmm. kelelawar lo langsung kena COVID gitu.
Itu kan yang pandangan yang selama ini ada gitu terkait hewan dan juga COVID itu kayaknya tuh sesempit itu gitu kalau gue benar tangkepnya gitu, sejauh ini. Jadi kalau misalnya kita boleh lihat sih sebenarnya butuh literasi yang lebih kuat ya untuk menanggapi si uh, emerging yang terjadi karena adanya COVID ini, terus cost-nya dan mitigasinya seperti apa. Tapi dengan keberadaan pasar basah itu dan juga perdagangan satwa liar yang dilindungi maupun enggak, tapi satwa liar secara keseluruhan berarti sebenarnya di sisi lain sedikit banyak berpengaruh terhadap cepatnya emerging itu ya. Kalau boleh dibilang, kalau kita belajar dari apa yang terjadi di Wuhan, mungkin banget sih Tio. Gitu. Bahkan salah satu narasumber yang pernah gue dengar ya, dia bahkan bilang, makanya kan yang gue tahu gitu, informasi yang sekarang beredar kan lebih kepada, oh ya mitigasinya mungkin bisa lebih ke arah, oh ya udah, coba deh si pihak pemerintah kita juga sudah menentukan himbauan ya, sudah menghimbau kepada para tempat-tempat yang memang ada pasar hewannya gitu kan untuk mungkin dikaji dan kemudian dipindah gitu ke depannya, apakah begitu tuh tahap mitigasi misalnya seperti itu gitu kan, himbauannya sudah ada. Dan salah satu ucapan yang gue dengar dari narasumber yang pernah gue ikut webinar adalah ini tuh kayak bom waktu sebenarnya. Jadi kalaupun kita mungkin nggak tahu ya, tapi itu pandangan gue pribadi sih, mungkin aja kalau nggak ada pasar basah pun tapi ada praktek pemeliharaan yang kita nggak kurang hati-hati gitu ya, kita liar di rumah ya ditangkap dari hutan terus kita langsung bawa ke rumah, itu juga kayaknya bisa meningkatkan resiko yang lebih tinggi lagi sih. Jadi terlepas dari pasar basah sebenarnya segala aktivitas yang langsung berkaitan dan cukup intens seperti itu, kita dibuat misalnya pemeriksaan itu mungkin salah satunya juga bisa meningkatkan resiko yang kedepannya mungkin kita nggak tahu ya gitu, sama seperti COVID ini yang kita nggak tahu sebenarnya. Menarik. Gitu nggak? Gue takut salah ini tapi kebayang sih. Ya memang secara alurnya kan berarti semakin sering interaksi, semakin terbuka interaksi kita dengan satwa-satwa liar yang mungkin memang mempunyai ruang lingkup hidup yang berbeda dengan kita, ya potensi terjadinya perseberangan virus atau penularan penyakit itu ya sebenarnya makin besar juga kan. Iya sih. Maksudnya gambaran secara menarik kasarnya kayak gitu. Benar-benar. Tapi dalam konteks mungkin bersentuhan langsung, bersinggungan langsung ya kayak tadi yang memelihara atau market gitu. Tapi kalau dalam konteks yang kayak watching atau apa sejauh ini tuh kayaknya aman-aman sih. Oh iya. Kan tidak mengganggu gitu kan ya. Si burungnya juga nggak stres gitu, atau si satwa juga nggak dalam kondisi di mana imunitasnya dia turun dan akhirnya bisa menyebabkan dia sakit. Karena ketika dia sakit mungkin jadinya itu yang menimbulkan potensi yang lebih tinggi penularan. Jadi selama mungkin hewannya enjoy, kitanya enjoy, saja baik-baik aja sih. Kegiatan yang langsung mengamati bersama. Menarik ini. Ini gue intisari dari webinar aja ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kepo bisa dicari lebih lanjut gitu. Iya. Tapi itu sejauh ini yang gue sepakat. Benar. Ya kita saling berbagi pengetahuan dalam taraf yang kita ketahui dulu ya. Betul. Nah, tapi aku tertarik nih yang soal perspektif pemanfaatan itu. Nah, kalau misalnya
Kak Nui sendiri selama pengalamannya jadi praktisi konservasi, melihat pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar itu seperti apa? Em, Udah Gak kok aku apa-apa, kok nggak ketawa. nanti sharing aja. Iya, jadi kalau misalnya menurut eh, gue sendiri sih, sebenarnya tuh kalau dari sisi aturan, mungkin udah oke banget ya, Tio. Kalau misalnya dalam konteks aturan, itu sebenarnya Indonesia punya perangkat yang menurut kita Sorry cukup Kak, baik. suaranya rada menghilang lagi. Oh iya, maaf mikrofonnya ke belakang lagi. Iya, jadi kalau Oke. menurut gue sih, eh ya dalam konteks kerangka hukum atau kerangka aturan itu oke banget gitu, karena perangkatnya tuh udah ada, tinggal di lapangannya mungkin yang itu perlu perlu kita kerja lebih keras gitu ya, untuk mungkin sosialisasi kebijakan atau apapun itu yang kita bisa lakukan. Tapi sejauh ini kalau untuk gap yang mungkin kelihatan ya, hmm, lebih ke implementasinya sih, Tio. Mungkin kan kalau misalnya kita mungkin di sini ngelihat pemanfaatan satwa liar dalam konteks misalnya ambil contoh pemeliharaan gitu ya, pemeliharaan satwa. Katakanlah gitu, kayaknya orang gampang aja kayak beli ikan cupang gitu kan di abang-abang gitu, ya udah beli bawa pulang gitu. Padahal sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut, nggak segampang beli ikan cupang gitu. Jadi itu ada prosedur-prosedur yang sebenarnya harus ditempuh meskipun satwanya dilindungi ataupun enggak. Cuma itu yang mungkin kita bisa bareng-bareng direfleksi bareng-bareng gitu ya, sebagai masyarakat Indonesia di tengah pandemi seperti ini, dengan adanya apa namanya latar belakang yang kita tahu bahwa ada kaitannya dengan kegiatan manusia yang menyebabkan adanya emerging disease ini, bahwa kedepannya mungkin ya itu refleksi implementasi di lapangannya perlu lagi sih, perlu dikaji lagi gitu. Ini salah satu perspektif new normal yang belum terangkat ya. Betul, betul. New normal kan selama ini lebih kepada kayaknya gue keluar harus pakai masker, kayaknya gue harus bawa Iya. hand sanitizer gitu kan. Cuma yang lebih jauh kira-kira apa ya kalau terkait universitas, mungkin salah satunya itu sih. Gitu. Kalau gue boleh nanya kalau nggak, Boleh, boleh. kalau misalnya dari anak hukum sendiri gitu ya, justru kan kalau gue mungkin ngeliatnya dari perspektif ya tadi kan, uh, praktek di lapangannya seperti apa sih gitu kan. Kalau misalnya dari lo sendiri, lo setuju nggak sih sebenarnya dengan adanya Indonesia tuh punya kerangka hukum yang baik sebenarnya dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan satwa? Gitu. Maksudnya untuk kondisi saat ini atau sebenarnya harapan gue terhadap kerangka hukum itu? Boleh dua-duanya sih. Kalau soal perlindungan dan pemanfaatan satwa, mungkin bicaranya dari kejadian, maksudnya dari kondisi di lapangan dulu ya. Maksudnya, gue harap gue nggak terlalu menarik ini terlalu jauh nantinya. Tapi memang uh, ya pemanfaatan satwa itu sesuatu yang nyata gitu loh. Pemanfaatan satwa dan tumbuhan liar. Mungkin untuk masyarakat urban yang hidupnya di kota mungkin melihatnya masih sebatas hobi, sebatas melihara satwa yang jenisnya katakanlah termasuk dilindungi kayak gitu. Yeah. Tapi di sisi lain ada masyarakat adat yang memang punya kearifan lokal, yang punya kedekatan dengan segala macam sumber daya alam di sekitarnya, yang sebenarnya memiliki pemanfaatan itu tersendiri, memiliki ruang lingkup pemanfaatan itu sendiri kayak gitu. Kalau untuk kerangka, maksudnya ya pada akhirnya memang selain harus dilindungi ya pemanfaatan itu sesuatu yang sampai sekarang sih belum gue terlintas untuk benar-benar dihindari sama sekali kayak gitu sih. Kayak gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait kerangka hukumnya.
mungkin yang ada sekarang ya. Memang pada akhirnya di Indonesia kan memang sebenarnya udah punya tuh ketentuan mengenai perlindungan maupun pemanfaatan satwa yang jenisnya dilindungi kayak gitu. Nah, mungkin sekedar pengetahuan juga buat teman-teman. Yang pertama dari perspektif perlindungan kita punya katakanlah daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi kayak gitu. Nah, tapi di luar itu terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi tersebut, kita sebenarnya bisa memanfaatkannya kayak gitu. Memanfaatkannya adalah hanya jika tumbuhan dan satwa yang dilindungi tersebut merupakan keturunan tingkat kedua. Kalau diriku salah lihat keturunan nanti koreksi kayak keturunan tingkat kedua dari tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang dikembangkan di penangkaran gitu. Jadi gambarannya cucunya dari tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi ini cucunya dan habis keturunan selanjutnya itu bisa dimanfaatkan. Tapi memang ada peraturan tersendiri tentang kriteria kayak perizinannya, terus habis itu taggingnya ya. Kalau istilahnya nggak salah semacam tag. Jadi biar ketahuan itu sebenarnya keturunan keberapa atau dari hasil penangkaran mana kayak gitu. Nah terus habis itu juga soal misalnya kayak pengangkutannya kayak gitu. Dan itu sebenarnya di Indonesia untuk katakanlah untuk kerangka hukum dasar pemanfaatan itu sebenarnya udah ada. Dan di luar yang keturunan itu memang ada beberapa jenis yang kemudian dilindungi sama sekali kayak gitu. Kalau nggak salah satwa-satwa karismatik ya, yang memang endemik dan karismatik, misalnya kayak harimau Sumatera. Harimau Sumatera punya cucu ya, cucunya nggak akan tetap bisa dimanfaatkan kayak itu karena secara hukum, secara tingkatan undang-undang itu udah dilindungi penuh kayak gitu. Nah, kemudian itu yang kedua, soal sebenarnya kerangka hukumnya udah ada. Nah, terus yang ketiga, kemudian berbicara tentang penegakan dalam artian pengawasan, terus habis itu sebenarnya berjalan nggak sesuai aturan, kayak gitu. Terkait pemanfaatan, perizinan pemanfaatan satwa dilindungi, satwa tumbuhan dilindungi, kok nggak salah, itu peraturannya berdasarkan keputusan Menteri tahun 97 ya. Oh, Kepmen 447. Kalau nggak salah 447 2003. Tahun 2003. Oh ya 2003 ya, ya tahun 2003. Nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan lebih lanjut soal evaluasi, soal pengawasan, soal berlangsungnya seperti apa, terus kemudian evaluasinya seperti apa. Itu yang mungkin selama ini masyarakat secara umum juga kurang terawasi. Kita secara umum juga nggak ngeliatin secara detail kali ya. Belum ada yang ngeliatin secara detail. Tapi mungkin untuk ini nanti teman-teman praktisi bisa punya perspektif lain ya. Maksudnya sebenarnya tantangan di lapangan soal pengawasan atau penegakannya hukumnya itu seperti apa kayak gitu. Dan mungkin dari keadaan di lapangannya intinya itu sih. Kalau dari perspektif diriku sendiri memang belum pernah melihat hasil evaluasinya seperti apa kayak gitu. Dan di sisi lain butuh pengetahuan lebih lanjut soal itu sih. Mungkin Kak Nui mau melengkapi. Iya sih, so far sepakat sebenarnya kalau dalam konteks kerangka hukum memang yang diacu banget tuh untuk pemanfaatan TSL sejauh ini memang si keputusan Menteri tahun 2000 keputusan Menteri nomor 447 tahun 2003. Iya, itu kayaknya udah paling super duper lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton nih juga penasaran sebenarnya diatur nggak sih hal-hal yang kita anggap biasa aja gitu, kita anggap lumrah aja, tuh bisa mampir untuk googling gitu, lihat kira-kira Kepmen 447 itu bunyinya apa gitu. Karena sebenarnya cukup jelas sih kalau misalnya untuk konteks harus ada izin angkut, harus ada izin kepemilikan dan sebagainya, itu sebenarnya ada gitu. Jadi kalau di lapangan sih mungkin
menurut kita sih untuk sosialisasi yang seperti itu kayaknya kita perlu nih gitu ke depannya. Iya. Karena mungkin ya tadi gitu, kalau misalnya ngomongin hal-hal yang pemanfaatan yang terkelola dengan baik, kayaknya implementasi dari regulasinya perlu di up lagi. Iya, benar sih. Oke. Dan perlu ini juga sih Apakah ya, maksudnya mm-mm. iya perlu bener kalau perlu disosialisasi lebih lanjut lagi biar masyarakat umum secara tahu. Terus di sisi lain biar masyarakat buat masyarakat atau komunitas pemanfaat kayak itu juga tahu maksudnya hmm, yang mereka ternakkan, yang mereka kembangbiakan gitu di Indonesia atau enggak kayak gitu. Betul. Ya betul. Sepakat kalau itu. Kayak gitu. Kayak kita udah Menarik. melenceng jauh nih, Cie, gitu. Melenceng Oh jauh. iya. Gak apa-apa. Kita Tapi yang terlintas saya. menarik. Gimana? Menarik sih. Gak tau ya. Gue juga sekalian mau apa nih, kayaknya ada dari Herman S. Juntak nih yang nanya dampak apa sebenarnya bisa dinilai dari kegiatan yang telah dilakukan rekan-rekan Tambora Muda. Apakah Tambora juga Mantap. melakukan advokasi kebijakan terkait konservasi? Nah, kalau misalnya ngomongin dampak, itu sebenarnya long term ya. Karena kan kita invest pada sesuatu yang memang jadi kedepannya bakalan jadi calon-calon pemimpin bangsa ya. Cie gitu ngomongin. Mantap. Cuma maksudnya kalau ngomongin dampak sendiri itu pasti bisa dirasakan lah gitu kalau misalnya kita bisa lihat kontribusi-kontribusi dari para pemuda di isu konservasi sekarang juga kita bisa lihat gitu movementnya cukup banyak gerakan-gerakan yang memang bersumber dari pemuda dan kedepannya tuh apa ya fungsinya sebagai edukator lah ya untuk masyarakat bisa lebih sadar terkait konservasi. Itu lebih ke sana. Gue sebenarnya pengen ngebahas peran pemuda secara general sih, mumpung lagi ingin apa mumpung kita sedang menyambut Hari Biodiversitas dan kita sebagai pemuda dan katanya our solution is on nature. Gitu bener gitu ya? Our solutions are in nature gitu kan. Our solutions are in nature. Jadi kayaknya kalau misalnya ngomongin peran teman-teman Tambora sejauh ini ya kita lebih kepada bagaimana mempersiapkan tadi para teman-teman yang memang interest di konservasi, bagaimana kita akhirnya bisa punya strong skill yang bisa kedepannya menunjang banyak apa ya kegiatan-kegiatan penting gitu dari konservasi itu sendiri, mulai dari penelitian, mulai dari misalnya pengembangan kebijakan gitu kan, yang nantinya berbasis penelitian-penelitian yang dilakukan sama teman-teman gitu kan. Mungkin lebih ke sana. Dan untuk advokasi kebijakan sendiri, kalau saat ini khusus untuk advokasi kebijakan kayaknya nggak ke sana gitu. Tapi itu kayaknya ranahnya lebih ke teman-teman Aisel. Bener nggak? Karena ranahnya advokat kan. Tapi kalau teman-teman Tambora sendiri sih sejauh ini kegiatan-kegiatan kita memang lebih kepada capacity building gitu dan menghimpun data sih itu salah satu yang kita tahu penting. Itu kemarin proyek yang cukup besar punya Tambora itu ada dua, yaitu satu biodiverskripsi. Jadi kita ngumpulin nih skripsi-skripsinya pada para teman-teman yang merasa teronggok di perpustakaan gitu ya dan tidak tersampaikan kepada para pembuat kebijakan. Kita coba nih collect kira-kira riset apa aja sih yang udah pernah dilakuin untuk banyak taksa di Indonesia gitu ya. Terus riset itu dikumpulkan, akhirnya datanya dikolek jadi satu, dibuat sebuah kompilasi yang cukup komprehensif gitu. Bisa mampir ke platformnya Biodiverskripsi. Dan satu lagi yang kita ini salah satu masterpiece-nya Tambora tuh ya Conservation Camp, dimana kita invest di capacity building dalam waktu yang cukup lumayan gitu ya, dan
para teman-teman yang apply itu kita istilahnya kita berikan beasiswa lah ya gitu kan untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut, dan pelatihannya sendiri cukup komprehensif, nggak cuma ngomongin identifikasi satwa, tapi juga lebih kepada bagaimana sih sebenarnya melakukan riset yang baik, itu pengolahan data, dan juga bagaimana lebih ke apa penulisan proposal dan hal-hal yang memang kedepannya sangat penting gitu untuk konservasi gitu. Itu tadi gue nggak fokus sama tadi pertanyaan, jadi gue jawab kali. Iya. Menanggapi dikit ya Kak. Boleh. Tapi diriku sepakat sih, maksudnya soal peran pemuda, khususnya dilakukan oleh teman-teman Tambora Muda ya. Yang pertama yang dari segi pengumpulan ilmu pengetahuan itu memang penting banget, karena yang pertama ketika suatu kebijakan katakanlah mau diadvokasikan, mau disusun dan diadvokasikan, itu memang baiknya berdasarkan naskah akademis yang tersusun dengan baik kayak gitu. Dan ketika penyusunan naskah akademik itu kan berarti butuh sumber pengetahuan yang begitu banyak dan dari berbagai perspektif juga kayak gitu. Dan itu yang pertama yang soal pengumpulan ilmu pengetahuan. Terus yang kedua soal kegiatan-kegiatan semacam biodiversity camp kayak gitu. Itu di sisi lain memang menurutku juga sangat penting buat menggerakkan semangat, menggerakkan keingintahuan orang muda, terutama untuk isu keanekaragaman hayati ini agar makin bergaung kayak gitu. Agar beritanya itu bukan cuma yang kayak tadi aku sebut di awal, beritanya bukan cuma terkait hari ini ada gajah di mana, terjerat apa kayak gitu, iya, atau ada ditangkap kayak gitu. Tapi ya, kalau itu kan sebatas berita ya. Tapi ketika kemudian keprihatinan itu jadi punya banyak orang, keprihatinan itu jadi punya sesama kan, untuk menggerakkan perubahan yang kita inginkan kan seharusnya lebih gampang kayak gitu. Dan mungkin pengalaman dari ISL juga ya. Kayak kalau misalnya belakangan ini mau nyari katakanlah ya influencer yang bergerak di bidang lingkungan hidup, atau bahkan nggak usah influencer ya, misalnya katakan moderator kayak gitu, moderator acara, itu memang kadang ngelihat profilnya kayaknya kalau misalnya yang spesifik di isu lingkungan hidup atau spesifik ya katakanlah misalnya di biodiversity itu juga jarang kayak gitu, palingnya 1-2, dan pengennya ya makin banyak yang tahu, makin banyak yang aware, makin banyak yang mau bergerak bersama kayak gitu sih. Sepakat ya. Mantap. Apa kita punya pertanyaan lagi? Oh iya ya, pertanyaan sebelumnya. Iya, gimana Kak? Kayaknya bisa bahas pertanyaan yang sebelumnya masuk ke IG story. Oh iya. Betul. Jadi mungkin kita akan bahas dulu beberapa pertanyaan yang sebelumnya masuk di IG story, baru habis itu nanti coba masuk ke kolom chat yang ada di sini ya. Betul. Tadi ada 1-2 yang nanya. Yang sebelumnya pertanyaan dari nah mungkin pertanyaan dari September of 8 nama IG-nya. Oh iya yang ternyata iya keterlibatan hewan ternyata besar lahirnya bulan Juli gitu. Oke. Itu Kak Nui mau coba jawab? Oke, kita baca. Bagaimana keterlibatan hewan-hewan besar di hutan seperti gajah, harimau, dan lain-lain terhadap ekosistem? Oke. Mungkin gue coba ini kali ya, berbagi pandangan aja kan. Kalau misalnya kita boleh bilang kan setiap organisme yang ada di bumi itu punya perannya masing-masing. Dan ini cara pandangnya bisa 2 nih. Bisa manusia di atas segalanya, atau kita sebenarnya setara
sama semua makhluk hidup yang ada di situ. Jadi kalau misalnya kita Hmm. ngomongin peranan, keterlibatan hewan-hewan besar yang ada di hutan itu seperti apa, kita akan balik ngomongin Hmm. jasa jasa lingkungan gitu. Sebenarnya setiap Hmm. organisme Hmm. tuh punya punya perannya masing-masing. Dan Hmm. kalau misalnya boleh dibilang sebenarnya apa sih perannya mereka gitu. Kalau misalnya gajah, harimau dan sebagainya, mungkin jauh jauh dari pelupuk mata ya gitu kayak peribahasa. Hmm. Tapi sebenarnya mereka pun dengan aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari, secara tidak langsung tuh sebenarnya punya kontribusi yang besar terhadap regenerasi hutan itu sendiri. Tuh. Jadi Hmm. kayak misalnya, gue ambil contoh nih, misalnya rangkong gitu ya. Sorry banget, Hmm. burung banget, tapi nggak rangkong nih misalnya. Hmm. Kita kan taunya cuma burung seliweran aja nih, bolak-balik terus makan buah. Tapi sebenarnya dengan dia Iya. makan buah dan dia pup sembarangan, itu sebenarnya ada kontribusinya buat hutan. Gitu. Dengan secara tidak Hmm. langsung, dia berperan sebagai penyebar biji. Dan itu yang terjadi juga sama Hmm. si si hewan-hewan yang lain, misalnya Hmm. seperti primates atau primata gitu, gajah Hmm. dan harimau sebagai top karnivor, di mana dia juga sebagai penyeimbang populasi gitu dari herbivora yang di bawahnya gitu, yang di bawahnya Hmm. herbivora yang ada gitu. Dan kalau misalnya kita mungkin pernah dapat pelajaran rantai makanan di SD gitu ya, waktu zaman SD Hmm. itu kita juga tahu gitu ketika rantai makanan itu tidak seimbang, pasti kan ada hal-hal yang menjadi dampak gitu dari ketidakseimbangan itu. Iya. Hmm. Jadi kalau misalnya dalam konteks uh, jasa lingkungan itu aku bisa coba jelasin lebih ke sana gitu. Jadi masing-masing punya peran, Hmm. karnivor punya perannya sendiri sebagai penyeimbang populasi, dan herbivor atau frugivor, pemakan buah, pemakan tumbuhan itu juga punya perannya sendiri dalam regenerasi hutan. Gitu. Itu mungkin Hmm. perspektif. Aku sih kalau misalnya nanti bisa tertarik lebih lanjut gitu ya ke depannya buat Hmm. buat baca-baca, mungkin bisa Hmm. googling tentang jasa ekosistem atau ekosistem services gitu. Itu Hmm. cukup menarik sih untuk tahu sebenarnya peran dari organisme lain selain manusia tuh ngapain sih, burung di Hmm. RTH Jakarta tuh ngapain sih gitu kan. Iya, iya. Gitu. Hmm. 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 Kalau gitu langsung masuk ke ini nih, Kak. Kan Boleh, boleh. ya rekomendasi buku mengenai flora fauna endemik dong dari Astri_JN. Nah, mungkin Boleh, dari boleh, Kak boleh. Doi ada sharing buku yang menarik buat buat teman-teman, buat saya yang dari anak hukum buat mendalami isu itu konservasi ini. Gitu. Tapi to be honest, gue bias banget loh. Jadi karena kan kebetulan emang doyannya burung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman emang pengen tahu sebenarnya burung Indonesia tuh apa aja sih gitu, burung yang endemik maupun dia bukan non endemik tapi ada di Indonesia gitu, itu apa aja. Biasanya kalau dulu dari zaman kuliah tuh dikenalinnya sama buku identifikasi satwa. Itu yang mungkin paling deket gitu. Kayak misalnya gue tunjukin, dia udah prepare. Nah, ini Yes, mantap. bisa ini gitu kan. Atau yang terbarunya Eh, bisa yang ini. Tuh. Ini kalau burung hmm, hmm, gitu. hmm, Dan kalau misalnya spesifik banget juga bisa ada yang kayak gini, yang dia khusus di pulau itu aja. Kayak bisa burung-burung di oh, Sulawesi seperti itu. hmm, Tapi kalau misalnya tercombine dalam satu cerita yang kayak kitab gitu ya, flora dan fauna endemik di Indonesia, gue tuh biasa gue belum pernah tahu sih ada gitu. Tapi kalau di Jakarta sendiri gitu, cerita tentang hmm, biodiversitas yang tercipta di Jakarta, ini ada buku yang recommended, Alam Jakarta, terbitannya wah, ya teman-teman JGM. Terus juga mungkin kalau hmm, misalnya teman-teman lebih suka yang visual, itu ada juga perkumpulan namanya Indonesian Wildlife Photography.
Jadi banyak Mm-mm. fotografer-fotografer juga yang memang dia nerbitin buku hasil jepretannya mereka. Jadi hasil observasinya mereka. Itu menarik, Oh. kayak salah satunya dari mungkin Om Caca gitu, Reza Marlon, atau Om Yulia Karyono, atau mungkin ada teman kita juga, Nathan Rukli, yang dia memang concernnya di ular atau herpet di Indonesia dan mungkin di Ciliwung. Beliau juga terbitin buku soal itu. Jadi mungkin nanti kita bisa share linknya kali ya lebih jauh. Tapi kalau untuk satwa dilindungi, aku baru ingat tuh. Jadi KLHK itu baru tahun lalu nerbitin buku spesifik tentang satwa dilindungi, khusus untuk takson herpetofauna, mamalia, sama ases gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau refer, itu salah satu buku yang bisa diakses sebenarnya di webnya KSDA. Oh, itu berarti ada di internet ya, Kak ya? Untuk yang terbitannya Ada, dari ada, KSDI. Oh ya. ada. Bisa diakses di webnya KSDA. Oke, nanti mungkin dari ISL setelah acara ini bisa bantu share linknya juga sih Boleh, boleh banget. lewat Instastory. Ya. Terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh, boleh. Oh ini nih. Bagaimana terkait bentuk misalnya nih, bagaimana pendapat ya ini sih pendapat ASL terkait kebun binatang yang kurang anggaran sehingga nggak bisa kasih makan hewan-hewannya. Ini pertanyaan untuk ASL. Oh, Tapi kalau sedih misalnya nanti itu. Kak Noi, iya kan sebenarnya di Indonesia belakangan kemarin nggak bukan bahkan sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kan sebenarnya cukup banyak pemberitaan tentang kebun binatang yang susah secara pendanaan. Terus habis itu satwanya jadi terlantar kayak gitu. Dan di masa pandemi ini juga muncul berita-berita semacam itu. Bukannya di Indonesia, tapi kalau nggak salah ada beberapa berita dari kebun binatang di luar negeri yang juga kesulitan pendanaan terkait satwanya di masa pandemi. Sebenarnya kalau ini mungkin pertama lebih ke arah pendapat pribadi dulu. Yang Boleh, boleh, terkait boleh. ya sebenarnya balik lagi ke persoalan pengawasan itu sih. Jadi seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau sebenarnya untuk aturan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia itu cukup udah ada peraturannya udah ada dan udah cukup lengkap gitu. Dan ketika kebun binatang itu harus berdiri, itu memang ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin kebun binatang itu, izin lembaga konservasi gitu. Dan yang bisa dilakukan terkait lembaga konservasi ini dari perspektif pemerintah ya, yang pertama adalah pengawasannya sebenarnya. Pengawasan bagaimana kemudian lembaga konservasi yang ada di Indonesia itu dijalankan. Karena di sisi lain, keberadaan dari lembaga konservasi ini juga diharapkan bisa membantu pemerintah yang kupahami ya untuk memanfaatkan, untuk melindungi sih, untuk memelihara satwa-satwa. Terus kalau dalam kasus kebun binatang kan berarti untuk sarana edukasi kayak gitu. Jadi memang ada pihak ketiga yang dilibatkan kayak gitu. Tapi kemudian di sisi lain terkait kesulitan pendanaannya memang kemudian jadi ini ya, jadi keprihatinan bersama gitu. Tapi untuk pemerintah sendiri memang pasti banyak pertimbangan juga sih. Kalau misalnya kemudian apakah harus mengambil tumbuhan satwa liar tersebut, terus habis itu ditangani sepenuhnya oleh pemerintah, karena ini di luar kebun binatang ya, tapi tapi untuk hal-hal misalnya seperti tumbuhan satwa liar yang hasil tindak pidana
yang kemudian Oh ditampung iya. oleh BKSDA. Nah, itu pun Mm-mm. untuk penanganannya, untuk menjaga agar tumbuhan satwa liar hasil tindak pidana itu biar tetap hidup, itu prosesnya pun cukup rumit dan kompleks. Dan pun katakanlah seperti ini, satwa dan tumbuhan itu nggak sekedar dijaga biar hidup doang kayak gitu, tapi ada Iya, aspek-aspek lain yang kemudian harus betul. diperhatikan, misalnya psikologi satwanya kayak gitu. Iya. Terus habis itu tumbuhan, psikologi satwanya, terus kalau misalnya mau dilepas liarkan seperti apa kayak gitu. Nah, sebenarnya balik lagi sih, bukan dalam posisi harusnya pemerintah kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Tapi Hmm. ke kita sebagai masyarakat sipil, sebagai pemerhati isu konservasi, ya kalau misalnya ada berita kayak gitu, kita bisa bantu gaungkan kayak gitu. Kita bisa bantu gaungkan di ruang digital, karena sedikit banyak sebenarnya ruang digital itu didengar kok, didengar oleh pihak pemerintah, oleh Hmm. mungkin juga para donatur yang berkenan, yang memang punya concern terhadap isu-isu KKH Iya. itu, gitu, buat mengulurkan bantuan seperti itu sih. Itu yang terkait kebun binatang dan Iya. yang lain. Tapi Harus hati-hati jawabnya. sedikit. Ini bagian santainya. Tapi kalau gue sih sepakat yuk. Maksudnya eh, regardless segala kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah sekarang dalam menanggulangi COVID ya, sekarang yang bisa kita lakuin, maksudnya konkretnya aja ya bantu aja sih. Karena udah banyak banget link donasi yang mengarahkan kita untuk mengulurkan tangan kita kepada para kebun binatang itu sih. So Iya. the least thing that we can do ya just help. Kalau menurut gue Iya. kayaknya butuh social power sih di situ untuk bisa menyelamatkan satu sama lain gitu sih. Karena kebetulan kita bukan pemerintah ya di sini, jadi makanya Iya, betul. perspektif individu nih bisa Betul. ngapain sih sebenarnya gitu ya. Kita hanyalah dua anak muda yang sedang bercuap-cuap. Tapi to be honest gue sempet ini loh apa ngelihat kolom komennya terus kayak wah serius banget pertanyaannya. Iya, benar. Aku jadi takut. Oke, gitu. Kita masih ada sisa waktu Terus, berapa menit ya? oh iya, sebenarnya mungkin kita batasin sampai 10 menit, sampai jam 5 lebih 10 kali ya, karena Oh persiapan boleh buat boleh teman-teman buat buka juga kan ya. boleh banget. Ini kayak ada beberapa Iya. pertanyaan yang cukup apa ya? Oh, monggo diulas satu-satu deh. Coba kita Oke, kita coba kita lihat goreng. dulu ya. Cie. Kayaknya yang pertama Ini dari M banyak. Fauzan Haris ya. Apa? Gue salah. Oh iya, kalau di kolom komentar itu, ya maksudnya di kolom komentar ya. Coba ya, bagaimana? Oh, ini kebijakan hukum pidana Iya, dalam kayaknya itu upaya tuh kamu, Cie. penanggulangan terkait Hukum konservasi pidana. satwa. Ada Hayati, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi? Oke, terus bentar. Sambil ku cek dulu. Sama sih itu. Ini tadi Fauzan Haris nanya lagi karena maaf ya belum Oh iya, dijawab benar. sampai nanya 2 Oh kali. iya, benar. Oke, sekarang bicara tentang penegakan hukum pidana ya. Sebenarnya permasalahannya juga cukup cukup oh ternyata ada menitannya. Ternyata live Instagram dibatasin 1 jam doang. Ada menitannya muncul di ASL. Oh gitu, oke. Nanti Ya kalau udah. misalnya kalau nggak nanti misalnya nanti ternyata close, kita lanjut bentar kali ya buat menjawab pertanyaan yang